Tunggu sebentar ya, aku bantu kamu. Mana lukanya? Seperti tampilannya tahan sebentar aja. Terima kasih. Ya sama-sama. Ayo ikut aku. Halo semuanya. Wah, kamu kenapa? Wah, tidak apa-apa. Ya, terus langsung aja sama ini. Wah, coba sembuh ya. Makasih semuanya. Oh iya, betul. Ingrid, kamu bawa apa sih? Hari ini aku bawa olahan singkong. Nih, makan. Oh iya, ini aku suka olahan singkong. Suka itu kan? Sebenarnya sih biasa aja aku sama singkong. Cuma ada beberapa alasan lain sih. Kenapa? Ayah aku itu sekali singkong. Kemarin kita panen banyak banget. Kita udah berusaha jual, kasih tetangga, tapi tetap aja masih banyak. Jadi karena itu keluarga kita berusaha ngolah singkong supaya mahal harganya dari itu aja. Oh iya, itu biasa. Iya kak, iya gue pernah baca. Berarti kalau bisa dibuat, bisa dibuat juga jadi kain kasa dong. Benar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok MST 05. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami atau pelaporan proposal grant working kami yang berjudul Pemanfaatan serat singkong sebagai bahan dasar pembuatan kain kasa, yaitu pembalut luka. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ruth Grace Rowley Marpau dari kelas 10 6 selaku ketua kelompok. Saya Aisyah Walintias dari kelas 10 6. Perkenalkan, nama saya Anita Natama Ramadhani Harahap dari kelas 10 2. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Inggit Ani dari kelas 10 3. Kenalkan, nama saya Raya Katanziadina Putri dari kelas 10 4. Nah, luka itu merupakan terputusnya suatu jaringan pada kulit dikarenakan kerusakan jaringan yang lain pada kulit yang menyebabkan terputusnya fungsi perlindungan pada kulit. Secara umum, luka itu dibagi menjadi dua, yaitu luka yang disengaja maupun tidak disengaja. Luka itu dapat disebabkan karena kasus terjatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, trauma jatuh atau tumpul, maupun proses pembedahan yang dikutip dari Rizal Wintoko pada tahun 2020. Berdasarkan persentase luka pada tahun 2019, penyebab luka tertinggi itu disebabkan karena kasus terjatuh sebanyak 9%, lalu ada kecelakaan kendaraan bermotor sebanyak 6%, sehingga memerlukan banyak perhatian dari berbagai pihak. Nah, dari penyebabnya, luka itu memiliki efek yang bervariatif, sehingga jika kita tidak menanggulangi dengan segera, pastinya akan memiliki efek yang fatal bagi kita, sehingga kita harus memiliki penyembuhan pada luka. Masyarakat pada zaman sekarang berupaya untuk mencari penyembuhan luka yang cepat namun juga aman. Nah, maka dari itu, di dalam luka itu pasti harus ditanggulangi dengan penyembuhan luka. Penyembuhan luka tersendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki jaringan pada kulit. Nah, penyembuhan luka itu bisa berupa obat kimia maupun obat herbal. Obat kimia tersendiri memiliki banyak efek samping terhadap masyarakat, jadi belum 100% dapat pulih. Nah, kami maupun masyarakat lainnya pastinya harus memiliki banyak upaya untuk menyembuhkan luka tapi dengan aman dan baik. Salah satunya yaitu menggunakan serat singkong. Singkong itu bukan lagi makanan yang asing didengar oleh masyarakat Indonesia. Singkong tersendiri memiliki banyak kandungan seperti mineral yang terdiri dari kalsium, fosfor, mangan, zat besi, dan lain-lain. Sehingga mineral itu dapat membantu perkembangan pada tubuh manusia. Nah, kami berinovasi membuat sebuah penelitian yang berjudul pemanfaatan serat singkong sebagai bahan dasar pembuatan kain kasa, yaitu pembalut luka. Dengan harapan, serat singkong ini dapat membantu penyembuhan luka yang dikarenakan serat singkong ini memiliki kandungan vitamin C yang membantu produksi kolagen sehingga dapat membentuk jaringan baru pada luka dan dapat disembuhkan. Maka dari itu, saya akan menyampaikan rumusan masalah dari proposal penelitian kami. Yang pertama adalah bagaimana cara mengekstrak serat singkong sebagai kain kasa untuk pembungkus luka, dan yang kedua, apakah kain kasa yang terbuat dari serat singkong dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, saya akan menyampaikan tujuan dari penelitian kami. Tujuan penelitian kami yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengekstrak serat singkong untuk dijadikan bahan kasa pembalut luka. Yang kedua adalah untuk mengetahui alasan mengapa singkong dapat mempercepat penyembuhan luka. Lalu sekarang adalah metode penelitiannya.
Pertama-tama, kami melaksanakan penelitian ini dari bulan April hingga Juni 2023 di Laboratorium Kimia SMA Negeri 81 Jakarta. Lalu, untuk sumber pengumpulan datanya, kami menggunakan lembar eksperimen. Untuk alatnya, ada pengeras dari bambu, knoter, bobin palet, dan bunting. Lalu, untuk bahannya ada singkong, karbon disulfida, lalu soda kaustik, dan kaustik. Lalu untuk variabel-variabel yang tertera. Nah, untuk variabelnya ada jenis singkong yang digunakan dalam proses pembuatan sebagai variabel bebas. Lalu cara atau proses pengolahan singkong sebagai variabel terkontrol. Kemudian hasil dari pengolahan tersebut dan kebisaannya untuk menjadikan kasar sebagai variabel terikat. Untuk eksperimen ini kami melakukan pengamatan cara pengolahan kain rayon. Lalu dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data cara untuk mengolah singkong menjadi kain kasar dan efektivitasnya untuk diolah menjadi kain kasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan metode penelitian yang kami buat. Yang pertama itu pemilihan bahan. Bahan yang kami gunakan di sini adalah singkong, soda kaustik, lalu juga ada karbon disulfida dan juga larutan kaustik. Lalu ada pembuatan kerayon dengan metode alkalisasi, pemerasan, pencamikan, pengeraman, sanitasi, pelarutan, pemotongan, juga pemilihan dan pencucian. Lalu penyempurnaan serat dengan pemintalan, penelururan, uji efektivitas, uji ketahanan, uji kebersihan, dan terakhir analisis. Nah, dari hasil penelitian kami mendapat kesimpulan bahwa bisa ada alternatif cara pengolahan singkong selain menjadikannya makanan. Nah, dengan harapan teman-teman dapat termotivasi untuk meneliti lebih lanjut terkait topik kami. Dan juga membantu para pelaku ekonomi dalam bidang singkong untuk meningkatkan variativitas pada produknya. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.